Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ade Putusinta Dewi, nomor absen 30, kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4, yaitu baca buku buka dunia. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang bersifat rekaan, berisi hasil imajinasi pengarang. Sementara itu, buku non-fiksi adalah buku yang berisi fakta dan disajikan berdasarkan data ataupun penelitian. Ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi, pertama, berisi cerita rekaan. Kedua, dibuat berdasarkan imajinasi seseorang. Ketiga, ditulis dengan bahasa konotatif dan figuratif. Buku non-fiksi, pertama, berisi informasi atau ilmu pengetahuan. Dua, dibuat berdasarkan penelitian atau pengamatan. Ketiga, ditulis dengan bahasa yang lugas. Unsur pembangunan buku fiksi. Unsur pembangunan buku fiksi ada dua, yakni unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik membangun kerangka buku fiksi dalam pengembangan ceritanya. Sementara itu, unsur ekstrinsik menjadi pelengkap cerita yang berkaitan dengan penulis dan dunianya. Unsur intrinsik buku fiksi. Tema adalah landasan dalam penulisan cerita. Alur merupakan pola pembangunan cerita berdasarkan waktunya. Alur dalam fiksi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Berdasarkan perwatakannya, tokoh dalam cerita fiksi dapat dibagi menjadi dua, yakni protagonis, tokoh yang mempunyai watak baik yang sering dijadikan sebagai tokoh utama, dan antagonis, tokoh yang mempunyai watak jahat. Sudut pandang. Sudut pandang berkaitan dengan penempatan penulisan dalam cerita yang dibuatnya. Penulisan dapat berperan sebagai tokoh utama dalam cerita. Penulisan juga dapat menceritakan orang ketiga yang menjadi pemeran utama dalam sebuah cerita. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dan disampaikan secara implisit. Amanat tersebut dapat dijadikan bahan pelajaran bagi pembaca. Unsur ekstrinsik buku fiksi. Unsur ekstrinsik buku fiksi yakni bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai kehidupan. Sinopsis buku fiksi. Sinopsis berarti inti sari cerita atau pokok-pokok isi awal sampai akhir cerita. Berikut langkah-langkah menyusun sinopsis buku fiksi. Langkah-langkah menyusun sinopsis adalah membaca keseluruhan cerita fiksi dengan seksama, mencatat bagian-bagian penting pengisahan cerita fiksi, dan menyusun bagian-bagian penting cerita fiksi menjadi sebuah paragraf yang berkesinambungan. Ikhtisar buku non-fiksi. Menyusun ikhtisar berarti meringkas atau merangkum isi buku non-fiksi dalam sebuah ringkasan pendek. Langkah-langkah menyusun ikhtisar yakni membaca teks. Cara pertama agar bisa menyusun ikhtisar dengan baik adalah membaca teks atau buku yang dibutuhkan. Mencatat gagasan, menyusun kerangka ikhtisar, mulai menulis ikhtisar, dan membaca mengoreksi ikhtisar. Langkah-langkah mencari informasi penting. Buku fiksi. 1. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama, jenis, atau sifat. Kedua, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Ketiga, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Keempat, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kelima, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, ataupun perbuatan. 6. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan akibat suatu tindakan. Buku non-fiksi. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan pembaca untuk menemukan informasi penting dalam buku non-fiksi. Pertama, membaca buku non-fiksi dengan seksama. Kedua, mencatat pokok-pokok isi dalam buku non-fiksi yang dibaca. Ketiga, mendata informasi penting dalam buku non-fiksi yang dibaca berdasarkan pokok isi buku yang ditemukan. Pengertian resensi. Resensi berarti melihat kembali, menimbang, atau menilai.
Menulis resensi berarti memberi penilaian pada karya atau buku berdasarkan catatan tertentu. Tujuan penulisan resensi adalah memberikan penilaian, mengungkapkan kembali isi buku, membahas, dan mengkritik buku. Struktur resensi. Unsur pembangunan resensi meliputi judul resensi, data buku, pembukuan, tubuh resensi, dan penutup. Langkah-langkah menyusun resensi: menentukan karya yang akan diresensi, mengumpulkan data terkait identitas karya seperti judul, penulis, jumlah halaman, penerbit, dan lain sebagainya. Menentukan kerangka karangan, mengumpulkan informasi penting terkait kerangka resensi, dan mengembangkan kerangka resensi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.